teman-teman, bahan bekas ternyata bisa diolah menjadi banyak bentuk kerajinan unik. Seperti apa proses mengolah bahan bekas menjadi kerajinan yang menarik? Yuk kita simak tayangan ini. Ban bekas melingkar di bawah pohon. Tentu bukan hal yang aneh, bukan? Hanya saja jika teronggok percuma, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Tentu sangat disayangkan, karena ban bekas bisa menjadi barang yang lebih bermanfaat. Sobat Blogger, ban bekas itu akan lebih bermanfaat daripada sekedar menjadi pelindung batang pohon. Nah, Sobat Blogger, kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih dekat lagi tentang proses kerajinan ban bekas. Langsung dari produsennya. Seperti apa ya? Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Ternyata limbah juga masih bisa berguna dan memiliki nilai jual jika diperlakukan dengan baik, seperti limbah ban bekas ini. Perjalanan menelusuri usaha kerajinan ban bekas ini pasti akan lebih menyenangkan dan memberikan tantangan tersendiri bagi Sobat Blogger. Dengan menelusuri panjangnya rel kereta ini, kita akan mencari tahu lebih banyak dari sebuah usaha kerajinan ban bekas. Sobat Blogger pasti tahu, dalam memulai sebuah usaha, pasti dibutuhkan modal sebagai langkah awal. Di mana modal-modal itu bisa didapatkan dari berbagai sumber. Bisa dari simpanan milik sendiri, dana dari pihak ketiga seperti bank, koperasi atau dana-dana dari perusahaan-perusahaan yang memiliki program pembangunan ekonomi kemasyarakatan. Tapi Sobat Blogger, selain modal uang, ternyata ada juga modal lain yang tak kalah pentingnya. Dan modal-modal ini menentukan bisa jalan atau tidaknya usaha kerajinan ban bekas ini. Pasti Sobat Blogger mau tahu kan apa saja modal-modal itu? Modal-modal selain uang bisa berupa modal kemauan, yaitu sebuah modal yang berhubungan dengan mental dan kesiapan mental itu sendiri untuk bisa dan mau mengembangkan sebuah usaha. Selain itu, ada juga modal keterampilan,
Modal ini biasanya berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang, dan orang lain belum tentu memilikinya. Dengan keterampilan khusus seperti itu, bisa menjadi modal yang tak ternilai harganya. Kemudian ada lagi modal tenaga kerja, yakni modal terbesar dalam memulai sebuah usaha. Jika sudah memiliki tenaga kerja yang terampil dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, Sobat Blogger sudah tidak usah pusing-pusing lagi memikirkan soal target produksi. Semuanya akan berjalan lancar. Tinggal bagaimana Sobat Blogger berkoordinasi dengan baik saja. Nah, Sobat Blogger, coba perhatikan tumpukan ban bekas di sepanjang jalan ini. Sangat disayangkan jika kita tidak mau mengolahnya. Karena dengan modal kerja keras, kita pasti bisa mengolah ban bekas menjadi satu bentuk kerajinan unik. Seperti apa mengolah ban bekas menjadi kerajinan menarik? Kita akan temui narasumber berikut ini. Bapak, selamat siang. Ya. Saya Debbie dari Blogger Putih Abu-Abu. Bapak ini tadi lagi ngapain ya? Lagi ngitung-ngitung bahan baku nih, Mbak. Oh, ini kok banyak banget ban bekas nih, buat apa ya, Pak? Ini buat bikin kursi ban. Bikin kursi dari ban Dari bekas ban ya, bekas, Pak? iya. Ini Bapak yang pengelola, Iya, yang saya. punya usaha. Bapak, apa sih inspirasi Bapak sehingga membuka usaha ini? Ini kan bahan-bahan bekas kan banyak sekali, Mbak. Kalau kita nggak dimanfaatin kan sayang sekali. Mula-mula kita iseng, Ya. terus ada tertarik untuk bikin. Saya coba, tahu-tahunya berkembang pesat. Oh, berkembang pesat ya, Pak ya? Iya. Dari ban bekas Dari sebenarnya ban ya? bekas, iya. Nah, Bapak bagaimana sih peluang usahanya? Peluangnya sih banyak sekali. Seperti apa, Pak? Seperti untuk pribadi saya sendiri ya bisa bisa memberi nafkah anak istri, terus untuk lingkungan bisa Lingkungan, menyerap ya, tenaga kerja yang tadinya pada nganggur itu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Oh, Bapak, saya penasaran nih bagaimana sih proses pembuatannya. Boleh saya lihat, Pak? Pembuatannya ya. Iya. Yuk, kita ke sana yuk. Iya, Pak. Wah, Sobat Blogger, ternyata usaha membuat kerajinan ban bekas ini tidak terlalu membutuhkan modal yang besar loh. Yang terpenting, ada kemauan untuk memulai usaha pembuatan mebel-mebel dari ban bekas ini. Dengan sedikit sentuhan, ban-ban bekas ini akan berubah menjadi karya seni yang berkelas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi pula. Sebuah karya seni yang menarik, bukan? Dengan keterampilan yang sederhana dan modal yang tidak terlalu besar, ban-ban bekas ini mampu dibentuk sedemikian rupa hingga bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Sobat Blogger, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana proses pembuatan kursi dari ban bekas. Seperti apa ya? Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Sobat Blogger, dengan mengembangkan usaha kerajinan ban bekas ini, berarti kita juga ikut berperan serta melestarikan bumi yang kita cintai dari limbah-limbah yang berbahaya seperti ban-ban bekas ini. Merubah ban-ban bekas menjadi mebel-mebel yang unik dan bernilai ekonomi ini
Memang dibutuhkan keterampilan tersendiri. Tapi pastinya tidak ada yang sulit jika kita mau mencobanya. Bekas itu bermacam-macam ya. Ada yang kecil, ada yang gede dan berat. Nah, yang kita bikin ini ban bekas truk. Oh, bekas truk ya Pak ya? Berarti kalau ban bekas mobil biasa atau sepeda motor itu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu. Seperti kita ini ya, ban truk itu berarti kita bikin kursi yang gede. Ada lagi yang kecil, yang seperti ban kolso. Nanti bentuknya lain lagi kecil. Lebih kecil ya daripada ukuran. Iya. Oh iya Sobat Blogger, pada pembuatan mebel ban bekas, ternyata bahan baku utama yang digunakan semuanya memanfaatkan limbah ataupun barang yang tidak terpakai, seperti ban bekas, kain perca, dan busa tipis ini. Sobat Blogger, selain bahan tadi, bahan lain yang dibutuhkan yaitu kain beludru, paku, dan cat. Sedangkan alat yang digunakan ternyata sangat sederhana loh Sobat Blogger. Parang atau pisau tajam, gerinda untuk memotong, palu, tang, dan kuas. Proses pembuatannya ya Pak ya? Iya, proses pembuatan. Bapak, tahap awalnya proses pembuatan kursi dari bahan bekas ini seperti apa sih Pak? Bahan bekas, terus kita belah, terus kita setelah dibelah itu kita sisir, dirapiin, terus dirapiin, terus proses kesini kita pembuatan kursi seperti ini. Nah Bapak, saya boleh lihat nggak proses pembelahan ban tadi? Boleh. Iya, Bapak. Pembelahan ban di sana ya. Ayo kita lihat sana ya. Langkah awal yang harus dilakukan pada pembuatan kursi ban bekas. Membelah ban bekas. Ban bekas yang masih utuh dibelah menjadi 2 bagian menggunakan sabit yang tajam. Bagian pinggir luar ban yang keras diambil dan dijadikan rangka untuk kursi maupun meja. Sedangkan bagian tengah ban dibelah menjadi beberapa bagian untuk dijadikan anyaman ban pada rangka lingkaran tadi. Nah Sobat Blogger, selanjutnya adalah proses pembuatannya. Gimana ya? Seperti apa ya? Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Sobat Blogger, untuk merangkai ban bekas menjadi bentuk sebuah kursi maupun meja, lingkarkan ban bekas yang telah siap potong menjadi 2 bagian untuk dijadikan kaki, sekaligus penopang serta sandaran tangan. Selain itu, siapkan pula lingkaran ban utuh untuk dijadikan sandaran serta tempat duduk. Dan setelah itu siap, maka proses penyambungan rangka pun dilakukan. Untuk satu buah kursi, biasanya dibutuhkan sekitar 5 sampai 6 lingkaran atau sekitar 3 ban. Cara menyambung beberapa lingkaran ini sangat mudah loh Sobat Blogger. Cukup menyambung menggunakan paku beton yang berukuran besar pada beberapa bagian tertentu, sehingga ban saling menempel secara kuat. Dan sebaiknya saat memaku, lakukan dengan teliti loh Sobat Blogger. Usahakan bagian atas paku tidak ada yang menonjol, sehingga aman digunakan. Rangka sendiri yang perlu disiapkan yaitu untuk bagian bawah kursi, bagian samping, bagian tempat duduk, serta bagian sandaran. Sobat Blogger, ini adalah sebagian kerangka yang sudah jadi, yaitu adalah kerangka kakinya,
kerangka tempat duduknya, dan kerangka tangannya. Dan selanjutnya Sobat Blogger adalah proses pembuatan sandarannya. Yuk mari kita lihat. Untuk bagian sandaran, sebelum terpasang pada rangka, sebaiknya buat anyaman menggunakan tali-tali yang terbuat dari bagian tengah ban yang telah dibelah tipis. Sementara pada bagian tempat duduk, dibuatkan tali penyambung menggunakan tali ban yang berukuran lebih tebal. Tali disambung menggunakan paku hingga rapat dan nyaman jika diduduki. Nah, Sobat Blogger, setelah kerangka kursi telah terbentuk lengkap dengan anyaman, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengisi bagian tempat duduk dan sandaran menggunakan kain perca. Kemudian menutupnya menggunakan busa tipis. Lalu tutup rapat menggunakan kain beludru. Kemudian rekatkan menggunakan paku berukuran lebih kecil pada pinggir lingkaran tempat duduk maupun sandaran. Pemilihan bahan beludru sendiri karena jenis bahan ini biasanya sangat lembut serta mudah untuk dibersihkan. Sedangkan untuk corak dan warnanya pastinya disesuaikan dengan selera loh, Sobat Blogger. Sobat Blogger, untuk lebih memberikan rasa nyaman serta mempercantik kursi, pada bagian samping sandaran tangan bagian atasnya dibungkus menggunakan kain beludru yang telah terisi busa lembut serta kain perca. Pemilihan motif beludrunya sendiri dapat diberikan motif yang sama dengan motif pada sandaran dan tempat duduk. Dan untuk mempercantik bagian tempat duduk dan sandaran, pada bagian pinggir lingkaran ditutup menggunakan ban lapisan luar yang lembut seperti ban sepeda motor. Biasanya untuk penutup ini, limbah ban dapat diperoleh dari pabrik secara langsung. Karena jenis ban ini biasanya dibuang oleh beberapa pabrik karena tidak terpakai. Wah, Sobat Blogger, kursi sudah jadi. Terlihat sangat nyaman ya jika diduduki. Namun saya belum bisa mencobanya karena kita masih belum lengkap jika kita belum melihat cara membuat mejanya. Untuk membuat mejanya sendiri sangat mudah loh Sobat Blogger. Cukup menyambung 3 bagian lingkaran menggunakan paku sehingga terbentuk kerangka yang berkaki. Kemudian pasang lingkaran di atasnya. Jadilah bentuk meja seperti ini. Dan untuk menutup bagian atasnya dapat digunakan kaca yang berukuran bulat. Meja yang bagus bukan? Nah Sobat Blogger, tahap terakhir yang harus dilakukan setelah kursi dan meja ini terbentuk, tentunya dilakukan pengecatan agar warnanya terlihat lebih menarik. Cat sendiri diberikan pada bagian kerangka kursi maupun meja menggunakan cat warna hitam sesuai dengan warna ban. Kemudian diamkan selama beberapa saat hingga kering. Nah, sekarang jadilah kursi dan meja dari bahan ban bekas. Dan empuk loh Sobat Blogger. Sobat Blogger, ini adalah bangku-bangku yang sudah jadi. Dan sesaat lagi kita akan melihat bagaimana proses pemasarannya. Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Nah, untuk mengingatkan Sobat Blogger yang ada di rumah, cara membuat mebel dari ban bekas, kita simak yang berikut ini.
Sobat Blogger, pemilihan bahan baku yang baik adalah syarat mutlak untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Pemilihan ban bekas yang akan digunakan sebaiknya memperhatikan kondisi ban bekas itu, seperti tidak banyak lubang atau robek di bagian bannya, alur kembangnya masih terlihat, dan belum terlalu halus atau tipis. Sangat empuk juga ya Pak ya? Iya. Dan kuat ya Pak ya? Kuat. Andi rayap. Nah Bapak, bagaimana sih proses pemasarannya? Kita kirim ke toko-toko. Oh, kirim ke toko-toko Pak? Iya, ke toko-toko. Nah Bapak, boleh nggak saya lihat proses pemasarannya? Boleh Pak? Yuk kita lihat yuk Pak ya. Sobat Blogger, mebel-mebel ban bekas yang sudah jadi dan tampak indah ini sudah siap dipasarkan. Biasanya mebel-mebel ban bekas ini sudah ada yang memesannya sebelum dibuat. Jadi, pengrajin hanya tinggal mengontak konsumen atau mengantarkan barang pesanannya dengan mobil ke tempat konsumen itu. Dengan begitu, resiko pengrajin sangat kecil karena semua mebel-mebel buatannya pasti habis terjual. Dan pengrajin kita ini bisa menerima pesanan hingga 150 set untuk tiap minggunya. Pemesanan yang cukup besar bukan? Selain memasarkan produk melalui pemesanan, penjualan dapat dilakukan dengan cara menaruh di toko-toko miliknya atau milik orang lain dengan sistem simpan atau titip barang dengan berbagi keuntungan. Dan ternyata dari penjualan mebel-mebel ban bekas ini, keuntungannya sangat besar loh Sobat Blogger. Untuk satu set yang terdiri dari 2 kursi dan 1 meja mebel-mebel ban bekas ini, dibutuhkan sekitar 14,5 ban bekas dengan modal sekitar Rp150.000 dan dijual tiap setnya sekitar Rp350.000. Wah, keuntungan yang sangat lumayan ya Sobat Blogger. Keuntungan yang cukup besar itu tentu seimbang dengan kerja keras pengrajinnya. Dan ini juga memberikan peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh semua orang. Nah Pak, ada nggak kiat-kiat untuk Sobat Blogger yang ada di rumah? Ada. Apa Pak? Ya, untuk pemodalan kan kita nggak punya modal sama sekali Pak ya. Yang penting ada kemauan satu ya. Ya pasti kemauan ya Pak ya. Yang kedua, kejujuran. Terus kerja keras, disiplin. Ya. Itu yang saya tanam di dalam diri saya. Jadi jadilah ini. Jadi seperti ini ya Pak ya. Jadi harus itu semua yang harus ditanamkan kepada Sobat Blogger yang ada di rumah ya Pak ya. Jadi Bapak, terima kasih banyak ya Bapak ya telah menemani saya dan memberikan informasi kepada saya Sobat Blogger yang ada di rumah. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Permisi Bapak. Kejelian memandang apa yang ada di sekitar lingkungan. Ternyata mampu mewujudkan suatu usaha yang bisa dikembangkan dan mampu mencukupi kebutuhan hidup. Terlepas dari itu semua, dengan mengembangkan usaha kerajinan mebel ban bekas ini, berarti juga ikut melestarikan bumi dari bahaya limbah-limbah yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Memulai dengan tindakan yang kecil, itu lebih berarti daripada berbicara besar tanpa bertindak apapun. Wah, menarik sekali ya pengolahan ban bekas menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan ban bekas juga salah satu cara kita mencintai dan melestarikan alam loh teman-teman.
Sekarang tetap di rumah saja ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.